Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang berikan kita inayah hidayahnya. Maka kenikmatan yang paling besar kalau kita perhatikan dalam hidup ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dalam melakukan ketaatan dan membuat kita bergantung setiap saat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang-orang yang mengandalkan dirinya sendiri, mereka akan terjatuh kepada kemaksiatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Inna nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi, inna rabbi laghafurur rahim." Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini setelah kita libur sebulan nih, insyaallah adalah libur sebulan, kita lanjutkan lagi pembahasan ya. Kita membahas masih tentang bagaimana efek kemaksiatan itu. Kalau kita lihat dalilnya banyak yang kemudian dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dengan efeknya yang dahsyat masing-masing. Tapi coba perlu kita pahami ya, bahwa kalau kita bicara tentang permasalahan dalil-dalil yang ada ya, kita juga insya Allah akan paham ya bagaimana sikap kita seharusnya terhadap kemaksiatan ini. Coba perhatikan baik-baik. Maksiat itu bisa menimpa orang yang punya ilmu sekalipun. Jadi kalau kita bilang kenapa orang bisa melakukan kemaksiatan? Karena kurang ilmu. Iya, tapi orang yang berilmu juga bisa bermaksiat. Jangan salah. Ya. Bahkan adab Allah itu juga bisa ditimpakan kepada orang yang taat. Orang yang saleh bisa kena adab juga. Cuman coba perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan orang saleh adab itu, memberikan orang saleh permasalahan musibah untuk supaya mereka balik ke jalannya. Di antara jalan yang kemudian sering dilupakan seseorang adalah memperhatikan sekelilingnya tentang kondisinya. Kondisi di mana mereka nggak peduli sama orang yang buruk. Karena kita hidup ini, Allah perintahkan kita untuk saling memperingati. Nanti kita bisa, Allah Rasulullah bisa menggambarkan kepada kita secara jelas gambaran di dalam hadisnya. Ya, bagaimana Rasulullah memberikan permisalan itu. Kalau kita di posisi itu kita akan tahu, oh iya. Coba perhatikan secara jelas. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menukilkan dalil ini. Ya, dikatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, dari Ummah Salamah, ya. Di antara wanita-wanita yang menjadi yang sering Rasulullah SAW ajak bicara tentang permasalahan agama adalah Aisyah, ya, dan juga Ummah Salamah. Makanya para sahabat itu kalau tanya itu kepada dua wanita ini, karena sering kemudian ya meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW.
bahkan jadi penasehat di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dikatakan idza dhaharatil ma'asi fi ummati. Coba perhatikan kata-katanya. Kalau muncul kemaksiatan di umatku, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab secara umum min indihi, dari sisi Allah Azza wa Jalla, ya, ditimpakan adab merata. Kalau merata berarti bukan orang buruk aja yang kena, semua kena. Jelas kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang saleh dengan ketaatannya? Coba perhatikan ya ikhwah, bagaimana kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang adab yang terjadi. Itu ada manfaat, ada keburukan. Ya, maka kemudian para sahabat mengatakan, Rasulullah, amma fihim yauma idin unasun salihun. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau di saat itu ada orang yang saleh? Kan mereka taat. Maka kemudian mereka mengatakan, kaifa yasna'u bi ulaik, bagaimana Allah SWT memperbuat mereka bersikap kepada orang-orang yang saleh tadi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Yusibuhum ma asaban nas. Mereka juga ditimpa apa yang ditimpa manusia secara umum, tapi ada pengecualiannya. Summa yasiruna ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kemudian mereka dibalik adab itu balik kepada ampunan Allah dan mencari keridhaan Allah. Ini titiknya. Jadi sikap orang soleh pas dia menghadapi adab, dia kembali kepada Allah. Berarti secara tidak langsung kita akan mengatakan adab adalah jalan hidayah. Karena ya ikhwah, sekali lagi Allah tadi kan mengatakan inna nafsa la'amaratun bisu. Orang yang taat, yang terlihat taat ini bisa maksiat ya? Manusia ya ikhwah, dia bisa maksiat. Kalau Allah nggak ngasih dia hidayah, dia langsung belok. Makanya di antara hidayah Allah Azza wa Jalla adalah berupa musibah yang Allah berikan. Musibah itu ada dua sisi. Di sisi orang-orang yang ingkar sebagai adab, di sisi orang-orang yang iman dan orang-orang yang saleh sebagai petunjuk, supaya mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Coba perhatikan ya tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang bagaimana adab itu ya disikapi oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Coba perhatikan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang permasalahan adab. Nih, dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Perhatikan ayat ini. Ya. Muncul kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Berarti apa? Kerusakan gara-gara maksiat. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala memberikan efek adab itu, efek kemaksiatan kepada sebagian orang yang beramal supaya balik sama Allah. Jelas di sini. Jadi sebenarnya musibah yang terjadi adalah hidayah bagi orang yang taat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta sama suatu kaum, maka Allah ngasih mereka peringatan, dikasih ujian. Supaya apa? Supaya balik. Tapi kalau Allah sudah benci, dibiarin tanpa cobaan. Dan inilah yang terjadi ya ikhwan. Bagaimana kemaksiatan itu punya dua sisi. Maka kemudian juga Rasulullah SAW ketika ditanya sama Aisyah tentang apa? Permasalahan wabah
Apa kata Rasulullah? Coba lihat. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, anit taun, tahu taun ya? Taun itu kalau kita bilang apa? Kayak wabah yang kemudian buat kulit itu jadi bernanah, kemudian sampai akhirnya banyak yang meninggal. Kebayang ya? Itu kan orang baik kena nggak? Kena. Kemudian Aisyah mengatakan, fa akhbarani annahu adabun yab'atsullah ala may yasha, bahwa sesungguhnya wabah yang Allah kasih itu adab yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Bagi siapa mereka? Yang ingkar. Tapi di sisi yang lain, wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin, Allah jadikan itu rahmat bagi orang mukmin. Kebayang ya? Karena sikap orang mukmin pas dikasih sama Allah adab secara umum yang kena bagi orang-orang yang ingkar, orang mukmin sikapnya lain. Apa sikapnya? Laisa min ahadin yaqautun fayamkuthu fi baladihi sabiran. Sikap yang pertama adalah kata Rasulullah sabar. Ya, tidaklah seseorang di saat itu mereka terkena taun, kemudian apa? Bersabar. Setelah bersabar apa? Muhtasiban. Dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap apa? Berharap pertolongan, berharap pahala di sisi musibah tersebut. Makanya disebut dengan ihtisab. Itu orang mukmin, makanya jadi rahmat bagi dia itu ada. Jelas? Kemudian apa? Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Dan dia yakin bahwa adab ini, musibah ini nggak bakal kena sama dia kecuali Allah mentakdirkannya. Jadi rahmat nggak? Jadi rahmat. Makanya orang mukmin kena musibah senang mereka. Kenapa? Dosanya rontok. Ngelihat dari sisi baik, bukan ngelihat dari masalahnya. Kalau kita bilang mereka lebih fokus ke solusi daripada fokus sama masalah. Sedangkan orang-orang yang ingkar, mereka fokus sama masalah. Kenapa kok dikasih ini? Kenapa kok ada ini? Akhirnya hidupnya tambah hancur dan benar-benar jadi adab dalam hidup sebenarnya. Paham ya? Adab itu gimana sih? Adab itu bukan sekedar ngerusak fisik aja, tapi ngerusak batin. Itu adab ya ikhwan. Tapi orang mukmin kan, mereka melihat itu sebagai bentuk cinta Allah kepada mereka. Paham? Ya. Inilah yang terjadi. Makanya begitu kita ingkar, maka setiap masalah kita akan jadi bencana buat hidup kita. Paham sekarang? Jadi kenapa kita ini ngelihat hidup penuh dengan masalah? Jawabannya lihat, iman kita lagi terjun payung. Karena iman kita lagi terjun payung. Kira-kira kita ngerasain musibah jadi ringan atau berat? Pasti berat. Nggak mungkin orang mengatakan ringan, mustahil. Karena orang-orang yang yakin sama Allah, mereka yang imannya tinggi, mereka yang yakin bahwa ini merupakan anugerah sebagai penghapusan dosa. Karena perkara yang mudah dalam menggapai ridha Allah adalah ketika kita bisa sabar menghadapi musibah. Itu jauh lebih ringan dibanding dengan amal-amal saleh yang kita harus dituntut dengan keikhlasan. Karena hati ini berubah-ubah. Paham ya? Sebentar kita bisa ikhlas, sebentar ya, belum ganti itu, belum selesai itu ibadah, kita bisa apa? Berubah niat. Makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Jadikan musibah sebagai bentuk hidayah, bentuk penguat, bentuk penambah amal soleh bagi mereka. Coba perhatikan baik-baik. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Coba lihat ini. Ya, dalil ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah ini. Ya. Kata Rasulullah, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan." Coba. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya apa? Kebaikan. Apa yang terjadi? Maka Allah Subhanahu wa taala ya akan menyegerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya, jadi Allah buat dia kena musibah. Kenapa harus dengan musibah?
Coba perhatikan. Ada dalil yang lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini disebutkan idza sabaqat lil abdi minallahi manzilah. Allah Subhanahu wa taala jadikan musibah itu sebagai kemuliaan. Kalau Allah menghendaki kepada hambanya kedudukan tertentu. Ya. Kemudian apa? Lam yablugha bi amali. Tidak bisa mencapainya dengan amalnya. Ini orang sebentar dia bisa ikhlas sudah luar biasa. Kenapa? Karena kadang-kadang ya di zaman fitnah yang begitu luar biasa sampai Rasulullah mengatakan al-masiku ala dinihi qal qabidhi al-jamar. Kebayang nggak? Orang yang megang agamanya kayak megang bara api. Jadi tren yang terjadi adalah ketika seseorang hidup dengan tren yang menjauh dari agama, maka orang itu selamat dari omongan. Tapi ketika seseorang di saat itu pegang agama luar biasa, mereka ditakuti dengan banyak ancaman dan cemoohan. Kebayang rasanya? Ya. Maka di saat posisi seperti itu, orang mulai banyak ragu dalam melakukan amal saleh, mulai ketakutan dan lain sebagainya. Allah kira-kira ketika mau mengangkat derajat orang-orang yang di saat itu, di zaman yang begitu luar biasa, banyak orang terus melakukan kerusakan. Ya. Bagaimana caranya? Ikhlas aja kan ada, ya enggak. Sebentar ikhlas, besok tiba-tiba diungkit tuh amal. Habis. Pakai apa? Pakai apa ya ikhwah? Ya ini dia. Maka apa? Ibtalahullah, maka Allah akan menguji dia. Dikasih cobaan sama Allah. Yang buruk kena adab, yang soleh kena sebutannya bala, cobaan. Paham? Kemudian apa? Au fi malihi, hartanya juga diuji. Atau apa? Fi waladihi, anaknya jadi ujian buat dia. Ya, kemudian apa? Allah kasih solusi di balik ujiannya, Allah kasih sabar. Kalau dia sabar, apa yang terjadi? Naik tuh kemuliaan derajatnya. Naik. Gak pakai amal, tapi pakai apa? Musibah. Kebayang? Sudah naik pakai musibah, hatta yablughul manzilah allati sabaqat lahu min. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampaikan dia kepada derajat yang Allah tetapkan. Jelas? Paham? Inilah yang terjadi ya ikhwah. Subhanallah. Jadi kalau kena cobaan, sadarilah itu tanda cinta. Kita bakal mulai teriak dan ngeluh, cek iman kita lagi turun dan rendah. Kita mengatakan, kok harus gini, kenapa? Padahal saya sudah sholat. Jawaban kata-kata ini muncul dari lisan orang yang kemudian jauh dari keyakinannya kepada Allah SWT. Karena Allah berikan orang mukmin untuk menguatkan imannya di balik musibah yang ada, Allah kasih dia tenang. Sebagaimana Allah mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi Allah kasih sabar itu plus tenang, satu paket. Jelas? Jadi nggak ada istilah sabar yang buat sakit hati. Karena orang yang mengatakan sabar sambil sakit hati namanya ngempet. Ya, bukan sabar. Karena sabar sebenarnya Allah berikan bersamanya ketenangan dan dia melihat itu sebagai sebuah keberuntungan. Orang tenang gimana sih? Dia bisa ngelihat solusi nggak? Bisa. Di tengah himpitan masalah sekalipun tetap dia bisa tenang. Subhanallah ya ikhwah. Ada sebuah kisah. Ada seorang syekh, dia lagi kehilangan anaknya, habis nguburin anaknya. Ya, kemudian dia bicara tentang masalah muhadharahnya, tentang bagaimana mensikapi musibah. Kebayang, langsung praktek hari itu. Habis nguburin anaknya, sekarang siapa yang kemudian nggak sedih kehilangan anak? Setelah dia nguburin, masih datang kajian, kemudian langsung isi. Kalau Allah nggak ngasih dia tenang, mustahil dia bisa bersikap seperti itu.
Yang ada dia masih di rumah dan kemudian merenungi, kenapa anak saya kok meninggal duluan, kok nggak saya aja. Itu sikap umumnya. Tapi tidak dengan orang mukmin yang Allah kasih tenang. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan as-sabru inda sadamatil ula. Praktek dia. Kesabaran itu terjadi ketika pukulan pertama. Dia langsung ihtisab kepada Allah Azza wa Jalla. Berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hidup ini semua bakal mati. Tinggal nunggu giliran. Dan itu yang bisa melihat dengan baik dan tenang menghadapinya hanya orang mukmin. Jelas di sini? Baik lagi. Ya, masalah berikut. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala dari dalil di atas itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan setiap orang yang mengaku beriman harusnya mereka hati-hati. Kenapa? Karena Allah mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Allah memperingatkan ini supaya orang yang kemudian merasa tidak berbuat zalim mereka juga berhati-hati. Ya, bahwa Allah akan menimpakan musibah itu secara umum. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Justru orang yang merasa aman dengan keimanannya, mereka yang gampang jatuh kepada kemaksiatan. Tapi orang yang ngerasa takut dengan amalnya dan selalu memperhatikan setiap saat, mereka lah yang terjaga. Di antara bentuk ketakutan dengan amal saleh adalah kita sering minta sama Allah untuk diberikan hidayah. Doanya apa? Doanya apa? Dan ini sering dibaca sama Rasulullah. Gampang. Apa? Apa? Ya. Hah? Nah, doa yang sering dibaca Rasulullah. Saya pernah singgung itu di kajian. Persis. Ya muqallibal qulub. Itu yang paling sering dibaca sama Rasulullah, paling sering. Ya, makanya ya ikhwah, kalau kita bicara hidayah. Ketika kita bicara masalah tentang istiqomah, coba perhatikan baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan dalam hadisnya tentang istiqomah itu, ya dikasih contoh, ya apa dikatakan? Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, mali aktsari du'aika ya muqallibal qulub. Ini orang yang khawatir tentang amalnya sendiri. Rasulullah praktek, subhanallah. Rasulullah itu dijamin, tapi tidak merasa bahwa Rasulullah itu ngerasa, oh saya pasti selamat. Justru tambah khawatir. Dijamin, maksum enggak? Jelas. Tapi Rasulullah SAW masih membaca doa ini terus menerus dan bahkan paling banyak. Ummu Salamah merupakan istrinya dan langsung melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW di rumah. Maka kemudian Ummu Salamah bertanya, ma di aktsari, kenapa engkau lebih sering? Padahal banyak kan doa. Tapi yang paling sering Rasulullah baca adalah doa ini. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka Rasulullah memberikan sebuah alasan yang begitu luar biasa. Lihat alasannya. Ya. Maka kemudian kata Ummu Salamah, ya kata Rasulullah SAW mengatakan, ya Ummu Salamah, innahu laisa adamiyun. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya tidaklah adamiyun. Adamiyun apa? Anak Adam. Illa wa qalbuhu, kecuali hatinya baina isba'aini min asabiillah. Jadi anak Adam itu hatinya dikendalikan sama Allah. Kalau orang terus berdoa, ini yang terjadi. Faman syaa'a qama. Barang siapa yang Allah kehendaki, maka Allah luruskan hatinya. Pakai apa? Doa. Pakai apa? Minta. Makanya ketika Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, Allah katakan sebelumnya apa? Wa iyyaka
nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta tolong. Berdoa enggak itu? Iya. Wasta'inu bis sabri wassalam. Kita suruh minta sama Allah, berdoa. Orang-orang yang bisa mendapatkan petunjuk terus-menerus dalam hidupnya, mereka yang kemudian minta sama Allah. Maka permintaan yang paling sering Rasulullah ucapkan adalah minta diluruskan hatinya, biar bisa istiqomah terus. Begitu kita ninggalin permintaan, wa man syaa'a azagha, barang siapa yang Allah kehendaki, Allah sesatin dia. Makanya setelah Mu'adz Ibn Jabal meriwayatkan hadis ini, apa kata Mu'adz? Ya, maka Mu'adz kemudian membacakan ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah dikasih petunjuk. Berarti kalau habis dikasih petunjuk ada kemungkinan belok nggak? Ada, besar. Makanya minta terus, nggak berhenti, nggak kemudian saya sudah berdoa aman sudah. Ya siapa bilang? Nabi berdoa terus. Jelas di sini ya ikhwah. Inilah yang terjadi. Makanya Allah peringatin kita, ya, takutlah terhadap ujian yang bukan hanya diberikan kepada orang-orang zalim secara khusus, ya, tapi semua bisa kena. Makanya kita, kalau kita istilahnya, kita harus siap siaga setiap saat, karena syaitan itu, ya, akan selalu mencari celah kapan kita lengah. Dan ketika syaitan menggoda manusia, dibuat dia berusaha sendiri dan melupakan Allah. Karena syaitan ngerti bahwa ketika manusia mengandalkan dirinya dan melupakan Allah, di saat itu dia langsung belok. Makanya digodanya pakai apa lagi? Ya ikhwan, logika. Logikanya dibuat meruntuhkan keyakinannya dia sama Allah. Karena kita muamalah kepada Allah pakai iman. Makanya kadang-kadang kita mengatakan gak masuk di akal, subhanallah, kok bisa jalannya dari situ? Iman. Tapi kalau syaitan makainya apa? Mulai pakai logika. Berapa banyak godaan yang kemudian kita mulai mengandalkan diri sendiri gara-gara prediksi dan hitungan. Kayaknya kayak gini. Bahkan kita rela mengatakan apa? Pikirkan yang terburuk supaya engkau enggak kecewa. Itu godaan dari syaitan. Bagaimana kemudian kita disuruh suudzon terus sama Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan semua takdir yang terjadi pada hidup kita semuanya buruk. Ya apa enggak? Kita selalu menyiapkan diri untuk yang terburuk terus. Berarti mikir bahwa takdir Allah itu baik atau buruk? Semuanya buruk. Dan ini enggak terasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oke. Yang berikutnya. Lanjut lagi. Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sudah mulai melupakan Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan mereka apa? Istidraj. Ini juga kita pernah bahas. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Kenapa kita ini disuruh peduli sama sekitar? Kenapa kok kita, kadang-kadang ada orang mengatakan urusin dirimu sendiri, nggak usah ngurusin orang lain. Benar apa enggak? Perkataan ini tidak bisa dibenarkan 100%. Karena ingat, kita harus ngasih peringatan kepada orang yang maksiat. Karena ini alasannya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran sebenarnya. Rasulullah mengatakan, Mathalul qa'im ala hududillah. Coba perhatikan. Permisalan orang yang dia berdiri, ya, dalam posisi larangan Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang di dalam Arba'in Nawawi disebutkan, likulli malikin hima. Setiap raja itu punya batasan, betul? Ada nggak? Nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ada aturan nggak di situ? Iya. Wahimallah maharimu. Dan batasan Allah adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, ketika permisalan orang lagi duduk nih, dia di batasan antara halal dan haram, kalau kita bilang.
ya, antara baik sama buruk, ya. Rasulullah memisahkan wal waqi fiha, dan orang itu jatuh ke dalam sesuatu yang haram, ya, kamathal qaumin istahamu ala safinah, kayak orang yang lagi apa, bagi-bagi bagian di kapal. Tahu istaham, ya, kalau kita bilang kayak ngundi. Tahu saham kan? Saham itu kan bagi-bagi bagian. Ini berapa persen? Nah, ini orang kalau di kapal, siapa yang bagian dek bawah, siapa yang atas, itu kan kadang diundi. Nah, persis kayak gitu. Fa asaba ba'dahum ala, sebagian dapat yang atas, jelas. Sebagian lagi dapat yang bawah. Paham ya di sini ya, dek atas sama dek bawah. Terus fakana alladhi fi asfaliha idastaqau minal ma'i, ya, marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqa, ya. Maka kemudian yang bawah kalau mau dapat air kemana? Ke atas. Padahal yang bawah dekat gak sama sumber air? Dekat. Maka kemudian yang bawah mulai berpikir singkat, mengatakan kalau kami itu lubangin, kita punya sumber sendiri. Kira-kira pemikiran ini, kalau yang atas gak peduli, gimana terjadinya? Terjadi apa? Tenggelam bareng. Ya, maka mereka akan celaka bersamaan. Sama persis ya. Kalau ada sebagian orang maksiat, kita diem. Yang kena adab siapa? Bareng. Jelas. Jadi bukan kita kemudian ngurusin orang karena perbuatan mereka, kita juga kena. Itu gambarannya. Ya. Jadi pada dasarnya kita memperingatin orang sama dengan kita menyelamatkan diri kita sendiri. Karena Rasulullah ngasih gambaran, kalau yang atas diem, bawah mau mikir untuk ngelubangi, tenggelam bareng. Gak ada cerita atas selamat, bawah enggak. Semua bareng-bareng kena. Ya udah, ini kondisi. Makanya kita disuruh untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena sama dengan kita menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Karena apa yang mereka lakukan adalah berdampak kepada kehidupan diri kita selama masih satu daerah dan kita diam. Jelas di sini? Inilah efek kemaksiatan. Ya. Bukan kemudian kita bilang silakan urusin dirimu sendiri, saya sendiri, engkau sendiri. Kalau orang itu kafir secara jelas, maka kita bisa mengatakan lakum dinukum waliyadin. Ya, karena kita tidak bisa mau. Tapi kalau kemudian seseorang itu mengaku sebagai orang muslim, kemudian dia bermaksiat dan kita diam, sama kita ini orang muslim itu kayak satu bahtera yang berjalan menuju ke Allah. Kalau bahtera itu satu bermasalah dan kemudian mulai ngerusak kapalnya, maka tenggelamnya bareng ya. Paham ya? Tapi kalau orang kafir, Allah mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ya. Tapi yang jadi permasalahan, orang muslim pun kena, saudara kita kena, kemudian kita diamkan sekitar kita dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, maka Allah akan kasih adab bersamaan. Yang berikutnya, coba perhatikan baik-baik bagaimana Allah mengirimkan adab itu. Allah mengirimkan adab itu bermacam-macam kondisinya. Kata Allah, ya, fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya, masing-masing kami adab mereka karena dosanya. Apa sebabnya? Dosanya sendiri. Ada di antara mereka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala
mengadab dengan apa? Dikirim angin kencang. Maka di antara mereka juga ada yang Allah Subhanahu wa taala adab dengan apa? Sayhah. Sayhah ini teriakan yang membuat telinga jadi sakit. Ya. Kemudian juga minhum khasafna bihil ard. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepada mereka apa? Berupa gempa bumi. Ada juga yang Allah tenggelamkan. Dan semua yang Allah lakukan ini, Allah tidak zalim kepada mereka. Kata Allah, "Maka Allahu liyadlimahum, walakin kanu anfusahum yadlimun." Semua terjadi karena kezaliman mereka sendiri. Allah cuma apa? Allah cuma ngitung amalan dan balas. Jelas? Itu yang Allah lakukan. Jadi amal yang mereka lakukan, mereka konsekuensinya nerima sendiri. Jadi semuanya hanya Allah balas sesuai dengan amalnya. Maka di sini Allah tidak zalim sama sekali. Makanya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim al-Jauzi sampai mengatakan, coba perhatikan kata Ibnu Qayyim. Mentafsiri ayat ini dengan mengatakan terkadang Allah SWT memerintahkan peringatan dengan apa? Gempa bumi. Ya. Sehingga ketika bumi gempa luar biasa, manusia pada takut, resah, dan yang terpenting adalah kembali bertobat dan meninggalkan kemaksiatan. Kalau kemudian kembali bertobat dan meninggalkan kemaksiatan, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memperhentikan apa? Adabnya. Kalau kayak gitu. Tapi kalau enggak diapain? Dihabiskan. Coba perhatikan dulu. Ya. Ya, ini hadisnya. Ketika sahabat bertanya tentang gempa bumi, kepada siapa? Kepada Aisyah. Apa kata Aisyah? Kata Aisyah, "Idza istabahuz zina." Tahu, kalau mereka sudah membolehkan zina. Ya. Membiarkan zina maksudnya. Kemudian apa? Minum khamr, maksiat ya. Ya. Ustaz, bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang kafir lain kondisi. Mereka karena ingkar dari awal. Ini kita bicara muslim. Yang ngelakuin siapa? Orang muslim. Bahkan ketika seorang muslim susah untuk hidup di tempat orang kafir, dia harus apa? Harus pindah. Dia harus pindah. Ya. Kemudian apa? Wadarabu bil ma'azif. Ya, apa? Mereka apa? Mulai apa? Bermain musik dan sebagainya. Maka Allah Azza wa Jal fi sama'i. Maka Allah Subhanahu wa taala akan cemburu di langit. Jelas? Kenapa? Ngelihat hambanya yang mereka kaum muslimin, ya, yang mereka ngaku beriman sama Allah, yang mereka mengatakan syahadat, kemudian mereka mulai menghalalkan maksiat, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada bumi dengan mengatakan tazalzali bihim, ya, maka goncangkanlah mereka. Kalau tobat dan berhenti dari kemaksiatannya, maka berhenti. Jelas? Tapi kalau mereka masih melakukan, maka binasakan. Berarti ya ikhwah, orang yang mereka selamat berarti apa? Berhenti dari maksiat. Makanya lihat orang yang mereka kena bencana alam, ya, yang selamat, lihat sikapnya, tobat nggak? Ya. Sedangkan yang Allah nggak selamatkan karena Allah sudah murka. Kok bilang, Ustaz, orang kena musibah, kenapa kok tambah ini? Ini kenyataannya. Yang berbicara adalah siapa? Yang berbicara adalah Aisyah dari Rasulullah SAW.
bagaimana kemudian digambarkan ketika Allah murka. Ini kenyataannya. Karena kalau seandainya suatu kaum mereka beriman, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat As-Saba. Tahu? Surat As-Saba ini daerah mana? Daerah mana Saba? Yaman. Saba itu pernah mendapatkan predikat Allah mengatakan, ya, wa baladatun thayyibah wa rabbun ghafur. Tahu kisahnya? Di dalam surat As-Saba, ya, negeri yang baik dan Allah Maha Pengampun. Kenapa? Di saat itu satu kaum beriman semua. Zamannya Nabi siapa? Sulaiman. Ketika ratunya beriman, semuanya beriman. Apa yang terjadi? Buka tafsir Ibnu Katsir. Disebutkan di situ, ya. Di saat itu mereka di daerahnya tidak ada satu binatang pun yang mengganggu. Antum cari nyamuk satu pun nggak ketemu di situ. Cari apa? Tikus tidak ketemu. Jelas? Tidak ada satupun binatang yang mengganggu mereka. Satu. Kemudian yang kedua, udara yang membuat mereka nyaman. Bukan kalau orang bilang apa? Dingin mendidih apa? Gigil. Ya. Enggak ada istilahnya. Kemudian ketika mereka panen buah, itu mereka cuma naruh keranjang kosong di atas kepalanya, tinggal jalan di kebunnya. Buah yang matang otomatis jatuh pas di keranjang. Nggak pakai metik. Cuma naruh kosongan, jalan penuh, ditaruh lagi, jalan kosongan lagi, jalan lagi. Nggak pakai metik, nggak pakai alat. Subhanallah ya. Kalau kita bilang apa sekarang? Surga dunia yang sebenarnya. Ketika mereka beriman, Allah katakan walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ini kenyataannya. Prakteknya di situ. Allah kasih mereka dengan kenikmatan yang kita gambarin, subhanallah. Enak, enggak ada daerah kayak itu. Ini realnya kehidupan mereka. Kenapa? Karena bertakwa dan beriman sama Allah SWT. Allah kasih kemakmuran. Di zaman dinasti Abbasiyah, mereka tuh diriwayatkan punya satu keranjang gandum. Satu biji gandumnya sebesar biji kurma. Gandum sekarang sebesar apa? Seberas. Di tulisan keranjangnya ada tulisan, ini gandum yang kami panen di zaman keadilan. Allah kasih gandumnya gede-gede. Itu ya ikhwah. Bagaimana kemudian ya Allah Subhanahu wa taala kasih mereka apa? Kasih mereka kenikmatan kalau beriman dan taat. Maka kalau itu kita lakukan di keluarga kita, kebayang keberkahannya. Paling tidak mulai dari yang kecil, keluarga. Allah kasih dalam posisi seperti itu. Itu jaminan Allah. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Buktinya apa? Semakin kita taat, semakin kita istiqomah, semakin kita yakin sama Allah Azza wa Jalla dan menikmati hidup ini dan nggak bingung. Ya bang? Tapi semakin kita jauh dari Allah, semakin kita gelisah dan semakin kita akan galau dan kalut. Karena hidayah cuma berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu, coba perhatikan. Orang itu bertanya lagi, wahai ummul mukminin, apakah itu siksa mereka? Maka kemudian kata Aisyah mengatakan bal mau'idah wa rahmatun lil mukminin. Ya, kalau Allah ngasih kita peringatan, kemudian kita balik sama Allah, namanya disebut apa? Peringatan dan rahmat. Jelas? Tapi kalau kita tambah ingkar, maka disebut nakala wa adab wa suht alal kafirin, yaitu apa? Hukuman, adab dan murka. Jelas? Satu kejadian punya dua hasil. Di satu sisi balik Allah kasih solusi, mereka tambah semangat buat mendekatkan diri sama Allah dan tambah tenang, nggak panik. Jauh tambah panik dan susah. Maka mereka mendapatkan adab itu, dan adabnya nggak berhenti, bisa bersambung kemana?
bersambung ke kematian mereka. Makanya apa? Ditimpakan sama Allah apa? Kematian, dihancurkan. Jadi adab dunia ketemu adab kubur, satu lanjutan. Kebayang? Ini yang terjadi. Makanya disebut sama Aisyah, ini merupakan murka Allah dan adab bagi orang kafir. Jelas ya ikhwah, itu gambaran bagaimana kemaksiatan dan efeknya di antaranya. Insya Allah yang berikutnya kita akan melihat gambaran ya, ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana orang itu terlalu cinta sama dunia dengan adabnya yang lain. Ya. Kalau ini secara umum kondisinya ketika kemudian musibah itu dikenakan pada suatu kaum, kita bicara lagi tentang bagaimana sikap orang-orang yang kemudian mereka orang-orang muslimin terlalu cinta sama dunia, maka apa yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berharap kepada Allah setiap saat. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan diri kita semua istiqomah di atas ketaatan dan dijauhkan dari kemurkaan dan kesesatan. Dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dan keluarga kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.